Oke, ada Kang Roni dan juga Kang Ari. Gimana kabarnya Kang pada hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya. Gimana Stereo Radio nih? Saya radio alhamdulillah baik juga ya. Akang punten boleh ininya si mic-nya agak dideketin ataupun ininya soalnya agak terlalu terdengar suaranya. Nah, Punya saya, oke? bentar boleh di ini lagi? Oke, udah aman. Nah, iya, alhamdulillah ya nih pada hari ini kita bisa bertemu ya Kang. Selamat datang di Star Radio. Inilah ruangan yang undang kita. iya. Iya teman-teman semuanya, sahabat semuanya, kita bakal ngobrol bareng nih bareng Kang Roni ya dan juga Kang Ari juga dari PPL Learning Center. Kalau boleh tahu PPL Learning Center itu apa sih Kang? Oke, PPL Learning Center itu basicnya adalah pengembangan diri berbasis spiritual. Oke. Gitu. Jadi kita suka ngadain kelas spiritual yang sifatnya itu lebih ke pola kehidupan sehari-hari ya Kang Ari ya, gitu. Coba Kang Ari bisa lebih detail. Boleh Kang Ari. Saya sedikit menjelaskan ya. Jadi dengan bahasa simpelnya, PPA itu sebenarnya kepanjangan dari pola pertolongan Allah. Oh, pola pertolongan Allah. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita hidup kan gak lepas dari ujian ya. Yes, betul. Di PPA ini kita diajarkan untuk menyikapi ujian demi ujian dan masalah demi masalah gitu. Oh, Masya Allah. Kita menjadi masalah itu sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, itu sebenarnya bukan jadi masalah gitu. Oke. Salah satu apa namanya hikmah atau misalnya hadiah sayang Allah kita gitu. Oke. Untuk Iya. kita bisa bertumbuh lagi gitu. Iya, Untuk betul. kita bisa lulus lagi dalam ujian hidup gitu. Oh. Nah, seperti itu dan sebagaimana tagline-nya dia kan membumikan PPA ya, membumikan tauhid sebagai solusi hidup. Nah, jadi tugas kita di sini adalah untuk mengenalkan Allah lagi gitu. Untuk ngajak balik lagi sebanyak-banyaknya manusia kepada Allah gitu, kepada penciptanya gitu. Jadi kan kita sering sekarang bicara tentangnya gitu ya. Betul. Tapi kita jarang nih bicara dengannya gitu. Nah, iya, betul. Iya, betul. Kita sering ngomongin Allah. Iya. Tapi kok kita jarang ngomong sama Allah betul, gitu. Ya. Terus ngomong sama Allah tuh apa sih, kayak gimana? Aduh. Itu doa gitu. Iya, tapi betul. yang secara tidak sadar itu membuat kita connect gitu. Nah, saat ini tuh kita tuh udah lost connect istilahnya gitu. Kalau dalam sinyal itu antara pribadi kita manusia gitu ya, itu sudah lost connect dengan sang penciptanya, sehingga suatu kejadian apapun kadang-kadang kita dibawa rungsing lah. Iya, betul. Ya Allah. Kalau istilahnya marudet gitu ya. Iya. Nah, aduh, tertampar banget ini. Iya. Kita kan memang punya pencipta kita. Iya, betul. Jadi justru kan pencipta kita yang lebih tahu kita gitu. Iya. Benar gak? Betul. Apa kita izin? Ya misalnya salah satu bicaranya ya kayak kita ke teman aja gitu maksudnya. Iya. Ya Allah, temenin hamba ya Allah. Ya kayak sekarang nih. Kayak gini nih. Iya. Temenin hamba. Padahal kita baru pertama juga nih ya. Iya. Aduh. Dari tadi di jalan tuh ya. Iya. Ya gitu. Aduh, Masya Allah. Gitu. Jadi kita ayo kita ajak sebanyak-banyaknya orang gitu ya untuk ikut kelas di PPA ini. Nah, itu cuman seharian aja gitu. Belajarnya seharian gitu. Nah, jadi menurut saya ini sih sekolah kehidupan ya. Jadi ketika kita hidup dengan permasalahan dan semuanya itu dikupas tuntas gitu. Masya Allah. Dari mulai masalahnya, solusinya, semua tuh ada gitu. Dengan berbagai macam masalah, beribu-ribu masalah, itu ternyata kita rangkum dalam 5 pola. Nah, 5 pola ini yang nanti akan kita bahas di sesi kelas itu, di PPA itu gitu. Jadi pola itu seperti benang merah yang menyatukan bahwa kalau misalkan kita pengen sukses itu harus rajin kerjanya, betul. Terus nggak boleh malas, terus belajar. Nah itu kan pola pengen sukses gitu. Iya, betul. Pengen ditolong Allah
kan kita butuh dong pertolongan Allah. Iya. Pertolongan manusia itu kadang-kadang ngecewain banget ya gitu. Bener ya. Gitu, kan? Iya. Kalaupun ada yang nolong manusia, itu sebenarnya hakikatnya Allah yang nolong. Yes, betul. Kalau Allah nggak ngizinin kita, dia nolong kita, itu nggak bakalan gitu. Iya, nah makanya di situ ada 5 pola yang nanti kita ajarin supaya bisa mencapai titik pertolongan Allah itu gitu. Nah selanjutnya gimana caranya kita biar bisa dekat sama Allah, terus tapi kan saya banyak dosa nih, masih sholat aja masih jarang. Oh nggak apa-apa, itu juga kalau misalkan dilihat dari sisi kaca hikmah atau guru kita bilang itu ada pesan cintanya, semua takdir yang menimpa hidup kita itu adalah hari yang terbaik untuk diri kita. Masya Allah. Kenapa kita kenapa saat itu kita jarang sholat misalkan ya? Oh mungkin karena nantinya bakal jadi ulama nih gitu, karena menyadari oh berarti kalau saya nggak sholat saya celaka nih, oh ternyata hidup saya nggak benar-benar tuh karena saya nggak sholat nih. Kayak gitu. Jadi Allah udah menciptakan sesi terbaik, sutradara terbaik dalam hidup kita ini, betul kan? Iya, Masya Allah. Jangan canggung, jangan semacam kayak macam gimana ya? Allah itu pokoknya baik lah, karena maha baik gitu. Orang yang kayak gimana aja dia kasih rezeki gitu ya. Apapun latar belakang kita, apapun dosa dan masa lalu kita gitu ya, Allah tuh sebenarnya nungguin gitu. Jadi sebenarnya kitanya aja yang nggak mau balik-balik gitu loh. Jadi ya Allah tuh sebenarnya nungguin gitu. Allah nungguin kita. Jadi kan ya ada hadis, jadi kadang kita tuh melakukan kesalahan, Allah tuh masih nyuruh malaikat, jangan malaikat, siapa dia nanti bertobat gitu loh. Jadi mau cuman kita bisa salah nih, kita tulis jangan malaikat gadu, siapa tahu nanti dia tobat. Nah seperti itu. Iya betul. Manggil kita yang berdosa itu bukan hai orang-orang yang berdosa, bukan. Tapi dalam Al-Quran itu Allah memanggil kita hai orang-orang yang melampaui batas. Masya Allah. Ayo sini balik lagi ke Allah. Aduh, ini benar-benar kayak masuk banget ke dalam hati aku, kayak kajian Jumat hari ini. Tapi Akang punten sebelumnya ini boleh banget diginiin. Aduh suaranya tadi sempat lup-lup, gak kedenger. Iya si mic-nya maaf banget. Oh iya siap. Iya. Nah sekarang udah ada. Boleh dari yang. Oke, tes. Oke ya. Ya gitu teh. Jadi sebenarnya Allah tuh maha lembut teh. Gitu. Kalaupun ada yang mengecewakan dalam hidup kita saat ini, itu adalah benar-benar takdir terbaik. Kok bisa jadi takdir terbaik? Ya iya, kalau Allah nggak ngingetin kita dengan posisi yang jelek saat ini menimpa hidup kita, itu kita nggak ditegur-tegur. Bisa jadi itu adalah rasa kasih sayang Allah. Hayu Roni balik sini, istilahnya gitu kan. Hayu teh, ayo balik sini, kamu jangan terlalu jauh mainnya. Ayo sini, gitu kan. Iya. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ngurusin kamu dari mulai sekarang lahir dalam janin. Toh kita di janin ada masalah nggak teh? Nggak ada ya? Iya. Karena kita bergantung sama Allah teh. Terus pas lahir kita ada masalah nggak? Kita nggak tahu apa, kita cukupin aja. Betul, Masya Allah, ya Allah. Kita beranjak dewasa teh. Iya benar banget. Kita sudah punya ego sendiri, sudah punya lingkungan sendiri. Kalau istilahnya mainnya udah terlalu jauh nih gitu. Allah udah kangen biasanya kalau misalkan kita kasih ujian gitu ya kayak gitu. Nah, yang terpenting dalam ngobrol sama Allah itu, istilahnya kita ngobrol ya, itu dalam sholat. Jadi di dalam sholat itu benar-benar semua obrolan kita ke Allah itu komplit lah kan. Iya, betul. Mulai Allahu Akbar, terus hidup saya, mati saya itu hanya untuk Allah. Terus ketika duduk di antara dua sujud kita memohon ampun, kita memohon rezeki, kita memohon keberlimpahan, kita memohon solusi. Itu semuanya bahasa kita untuk Allah. Iya betul. Kadang-kadang kita nggak bisa ngobrol dengan Allah tuh karena belum kenal teh. Iya. Gitu. Padahal kalau udah dikenalin, seolah-olah ini saya kenalin nih gitu kan. Allah tuh maha lembut, Allah itu maha baik. Mau kayak gimana pun kita, Allah tetap sayang kok. Iya betul banget. Jadi ya ini pengalaman saya jujur nih, waktu pas ya saya itu ikutan PP itu sekitar kelas pertama ya, itu di 2017 kalau nggak salah. Ya. Nah saya tuh waktu sebelum itu sholat cuman sekedar sholat teh.
Jadi cuman sekedar penggugur kewajiban. Yaitu tadi kita sering bicara tentangnya, tapi tidak sering jarang ngobrol dengannya gitu. Nah itu jadi di sholat saya tuh jujur cuman sebatas Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, jadi rasanya tuh benar-benar nggak ada. Nah, ya Allah. Ini wasilah PPA. Ini jujur wasilah PPA. Saya dengan nggak sholat pun gitu ya. Maksudnya ketika saya perjalanan gitu ya, misal, ya Allah temenin hamba ya Allah. Hamba mau perjalanan misal ke Bogor gitu ya. Temenin hamba ya Allah, kasih hamba keselamatan. Nah itu tuh udah bentuk ngobrol kita sama Allah gitu. Udah bentuk melibatkan Allah gitu di hidup kita gitu. Betul. Jadi ya yang simpel-simpel gitu sebenarnya gitu loh. Kalau Kang Ari barusan bilang tuh ada rasa tuh ya. Iya. Kalau misalkan air putih biasa itu rasanya tawar kan. Iya, betul. Ketika kita kasih gula gitu kan ada rasanya. Iya. Begitupun cinta teh. Ketika cinta itu tidak ada rasanya buat apa? Ya. Nah, begitupun hidup ini teh. Ketika rasa kita dengan Allah itu tidak ada, itu semua hampa teh. Mau ngapain juga, bahkan mau kerja pun kayaknya kosong. Tapi kalau seolah-olah ketika kita berangkat kerja nih, ya Allah, ini saya mau kerja diniatin buat cari nafkah untuk nanti saya makan, dan makanan itu menjadi daging yang halal, kemudian bisa beribadah kepadamu. Temenin ya Allah, banyakin rezeki saya ya Allah, saya nanti akan kasih ke yang lain. Rasanya itu beda banget. Kita berangkat kerja dengan seperti itu, atau misalkan ketika berangkat sekolah nih, ya Allah, saya mau menuntut ilmu nih, temenin saya ya, nanti kalau ada apa-apa tolongin saya ya Allah. Jangan saya bikin, kalaupun ada yang bikin kecewa saya, nanti tolong hati saya dilapangin aja ya Allah ya. Kadang-kadang kan kita gini, sedikit-sedikit sensi, sedikit-sedikit bikin kita jadi lebih. Kadang-kadang kan kita tuh banyak kecewanya gitu. Sama manusia tuh banyak kecewanya, karena berharap kepada manusia itu adalah kecewa yang disengaja teh. Iya. Betul sekali. Jangan salahin. Jangan salahin Allah kalau kayak gitu. Kok saya sakit banget sama dia, kenapa sih dia gitu. Masya Allah. Ya, karena ketika mencintainya dia itu tidak dilibatkan Allahnya. Nah itu betul. Ketika kalau dilibatin Allahnya, meskipun dia mengecewakan kita, ya Allah dia mengecewakan saya, aku tahu Allah pasti akan memberikan yang lebih baik daripada dia. Nah itu rasanya beda teh. Iya sih, benar banget. Kalau dalam PPA itu salah satunya adalah total bergantung Allah. Jadi nggak ada lagi suatu kejadian apapun di mata kita itu dipandang semuanya Allah aja. Allah. Dan itu memang kenyataannya nanti akan membentuk suatu miracle, keajaiban dalam hidup kita teh. Masya Allah. Contohnya kayak gimana? Kayak gini nih teh. Teteh sekarang dapat insight apa nih dari kita ini? Banyak ini. Baru juga udah banyak insight-nya. Nah itu suatu miracle itu sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya? Kadang-kadang dianggap bukan keajaiban itu karena kita sudah biasa teh. Iya sih, kayak betul. gitu. Kayak kita udah biasa makan ya, udah biasa aja kenyang makan. Tapi kalau dengan rasa nih, ya Allah, enak banget ya kalau bahkan cuma dengan misalkan dengan pecel lele tempe lah gitu ya. Gitu kan, kayak gitu kan. Nah, dengan rasa seperti itu kan berarti bersyukur. Ketika bersyukur, Allah nambah nggak? Nambah pasti. Teteh mau ngasih sesuatu barang kepada kita nih. Nah, terus barang itu kita cuekin nih, nggak disyukurin. Boro-boro ada tanda terima kasih istilahnya. Malah dilemparin lah atau apa. Teteh kesel nggak? Bakal ngasih lagi nggak? Enggak ya? Iya, enggak, kayaknya udah kesel. Tapi kalau saya dengan rasa nih teh, ya Allah teh, makasih banget ya, ini saya perlu banget barang ini. Teh, nanti saya bakal perguain ini buat kebaikan teh, buat ini. Teteh pasti nambah nggak? Pengen nambah nggak? Iya. Nah itu teh. Jadi pola kebersyukuran kita kepada Allah itu akan bergantung, akan simetris juga dengan pola kehidupan kita nantinya gitu. Pokoknya hidup itu enteng aja. Bahkan di dalam kondisi tersulit apapun, dalam kondisi seburuk apapun, kalau dipandangnya Allah, oh ya Allah, oke, saya terima ini,
dan saya tahu ini yang terbaik buat hamba, buat saya, dan pasti nanti akan ada kondisi yang lebih baik dari ini. Enak banget kalau udah kayak gitu kan ya. Betul. Gitu. Hamba ridho dengan kondisi keadaan seperti ini gitu ya. Nah, kurang lebih PPA itu seperti itu. Jadi intinya PPA itu adalah pola pertolongan Allah, singkatan dari pola pertolongan Allah yang diadain dalam satu kelas-kelas untuk menyikapi semua persoalan kehidupan kita. Gitu, seperti itu. Kang Ari ada tambahan lagi? Tapi boleh aku tanya dulu sebentar? Ya, silakan. Dari tadi dominasi terus gitu ya. Nggak apa-apa. Ini agak semangat ya karena jujur saya ngerasakan dampaknya gitu ya. Nah, jadi saya pengen benar-benar ngajak sebanyak-banyaknya gitu untuk bisa merasakan yang seperti saya rasain gitu dah, itu aja. Mangga. Iya, tapi memang betul sih, maksudnya kayak untuk kita, mungkin saya sendiri ya Mas, beranjak dewasa juga, apalagi mungkin sekarang saya mau jadi mahasiswa semester akhir yang lagi stres-stresnya bisa dibilangnya ya. Kadang banyak hal, kadang teman-teman saya juga ada di satu momen yang kayak ini udah pusing banget, kayak rasanya itu gak ada yang nemenin aja ya. Kayak ini padahal kita kan masih punya Tuhan, kita masih punya Allah gitu ya yang selalu ada buat kita. Dan banyak aku juga lihat sekarang saking stresnya orang kan sampai bunuh diri yang kayak gitu kan ya. Nah, itu karena seperti itu biasanya. Iya, tapi karena sekarang aku tahu ternyata di Tasik itu ada gitu ya sebuah kayak bisa dibilang kelas ya. Kelas yang bisa mungkin membantu orang-orang yang kadang kita bingung ya, kita tuh arahnya kemana sih gitu, kita kehilangan arah lah bisa dibilangnya. Kayak kita sholat tapi kok rasanya hampa gitu kan. Kita tetap berbuat baik tapi kok kayak aku sempat ada di posisi yang kayak gitu, kayak berbuat baik tapi kok gak ada feedbacknya gitu. Sempat ada di posisi kayak gitu. Gak ada rasanya intinya. Iya betul. Tapi aku kalau boleh tahu, kalau PPA ini berdiri dari mulai kapan sih Kang? Ini tahun 2013 teh. Itu foundernya di Jakarta. Di Jakarta. Kalau Teteh kemarin pernah lihat film Perjalanan Cinta? Pembuktian Cinta. Perjalanan Pembuktian Cinta. Gak itu sutradaranya Kang Reza Rendi. Nah, itu adalah salah satu foundernya. Gitu. Kita secara nasional udah 3.000 angkatan teh. Masya Allah. Untuk Tasik kita sekitar 59 kelas kemarin. Angkatan. Sekitar sudah 3.000 alumni secara nasional. Jadi kalau misalkan mau ikut, saya yakinkan itu nggak akan rugi. Nggak akan rugi deh gitu. Dan kita nanti ada base camp teh di situ. Jadi ketika kita Lost Connection seperti tadi itu kita berkumpul dengan satu komunitas yang satu visi satu misi yang udah bergerak di situ, nanti saling mengingatkan teh. Atau ketika nih misalkan Teteh sekarang lagi down nih kayak gitu ya. Nah, gitu itu daripada sekarang sharing curhat ke medsos dan feedbacknya juga cuma ngeluarin unek-unek, tapi tetap aja masalah mah ada gitu ya kayak gitu. Nah, lebih baik kita sharing secara private gitu dengan teman-teman di komunitas, nanti bisa saling menguatkan, bisa saling ngasih solusi gitu, seperti itu ya. Minimal tidak mencurhatkan ke orang yang salah. Gitu. Yang akhirnya nanti kadang-kadang kan orang ada yang manfaatin. Kadang-kadang orang ada yang seberapapun pedulinya orang itu pasti mereka peduli terhadap dirinya sendiri tetap. Gitu. Jadi esensinya ya tetap balik lagi ke Allah lah. Allah segalanya. Kok Allah nggak kelihatan? Kok Allah nggak kerasa? Ya karena kita belum dibentuk hubungannya gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita punten ya, misalkan untuk misalkan pendekatan dengan seseorang nih ya kayak gitu. Nah kayak gitu aja, kalau saya belum kenal kan berarti canggung juga kan gitu. Betul. Tapi kalau udah kenal kan dia malahan bisa sampai mendalami sesuatu tentang dirinya gitu. Iya, betul. Seperti itu gitu Teh. Oke. Berarti kalau di Tasikmalaya sendiri sudah dari, kan kalau awal di 2013 di Jakarta ya. Kalau di Tasik apa di tahun berapa nih? Sekitar tepatnya di 2015. Oke. Nah, kalau tempatnya sendiri? Kita kantornya base campnya itu di Mayasari Townhouse depan Unsil. Depan Unsil. Oke, ya di sana. Gold 03. Oke, gitu. Kita juga Teh sebenarnya di PPA ini tuh banyak program-programnya Teh. Jadi bukan cuma
kelas pola pertolongan Allah yang 5 itu, tapi kita juga ada PPA for family, PPA for teens, for kids, terus for personality, terus juga kita ada program-program kelas pendek kayak motherhood itu biasanya buat mama-mama muda yang kan ibu rumah tangga gitu, kayak gitu kan, soalnya untuk menghadapi suatu pernikahan itu biasanya indah di awal tapi di tengah-tengah sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Di situ ada ilmu-ilmu yang banyak banget disebutnya motherhood ya, spiritual motherhood kayak gitu. Kebetulan juga ada sekolah cinta PPA, terus juga ada teras PPA, spiritual parenting, banyak lah pokoknya Get the Miracle, lapang dada. Banyak banget ya. Banyak banget programnya berarti dari tahun 2015 dan sekarang sudah 59 angkatan ya? Iya, betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu kalau satu kelasnya itu tuh mungkin kan tadi udah banyak nih programnya. Nah, kalau di satu kelas itu diisi berapa orang nih biasanya? Atau beda-beda? Beda-beda. Oh, beda-beda. Yang terakhir kelasnya Ustadz Randy sekitar 60-an ya? Enggak, sampai 80. Wah, sampai 80. Masya Allah, banyak itu ya. Biasanya kita diadain di hotel ya. Kita pernah sampai 150 deh. Satu kelas. Wow. Kebetulan di Aston waktu itu. Jadi ya gimana emang pas daftarnya aja gitu. Oke, iya. Kebetulan lagi lagi bisa atau misalnya ada trainer yang emang benar ya foundernya langsung atau gimana. Biasanya itu agak ngaruh juga sih. Tapi sebenarnya saran saya ya sama-sama aja sih. Berarti itu satu kelas itu berapa pertemuan? Apa cuma satu pertemuan atau beberapa kali biasanya? Satu pertemuan. Tapi dari jam 8 sampai kurang lebih menjelang maghrib. Berarti benar-benar lama ya, kita intens banget lah bisa dibilangnya ya. Itu biasanya di situ tuh dibikin ketawa, nangis, cekakak, cekikik gitu ya. Nah, terus gini juga. Jadi PPA ini bukan hanya sekedar sampai di sini teh. Tapi kita juga istilahnya sekarang tuh mengusung peradaban IOA. IOA itu Employ of Allah. Jadi kita itu pekerjanya Allah. Nah, di mana di situ itu kita menyelaraskan antara spiritual, finansial dan sosial. Nah, di bidang sosialnya kita bergerak kita punya rumah yatim ya, rumah Quran, terus yatim village, terus pesantren Abul Yatama gitu. Kita juga punya yayasannya gitu. Jadi semata-mata kalaupun ada berbiaya untuk di kelasnya itu, nah itu kita sumbangin untuk ke arah sana juga. Masya Allah. Jadi kita ingin membangun peradaban yang memang baik untuk umat gitu, sehingga sistemnya itu nanti berjalan, sehingga ada legacy atau warisan terbaik untuk kita nanti setelah di akhirat nanti. Masya Allah, gitu. Karena kan jangka panjang kita itu teh ya, kayak gitu. Ya luar biasa nih buat kalian udah ke Tasikmalaya yang ternyata baru tahu, aku jujur baru tahu banget. Ternyata di Tasik ini ada gitu, karena ya kadang kan kita ketika ada di momen down ataupun stres ya pasti pelampiasan kita tuh kadang ke diri sendiri ya, kadang nyakitin diri sendiri gitu kan. Padahal kita atau kadang kita tuh sering lupa kalau kita punya sang pencipta gitu kan yang bisa membantu kita. Kadang aku juga sendiri butuh bimbingan gitu loh. Kayak butuh kalau di masanya down itu kan ya kayak dibilang tadi, kalau ke temen tuh kadang cuma dikasih semangat aja, kayak semangat ya nanti juga ini lagi kayak gitu doang kan. Nih saya potong dulu, kebayang gak sih teh ketika teteh nolongin orang ya, terus orang itu nggak bilang terima kasih malah ngelupain teteh. Itu mah jelek banget nggak sih? Iya, sakit hati banget. Halo, tapi tetap sayang, tetap nemenin gitu kan. Bener. Udah jangan baper teh, jangan baper, tenang teh. Aduh, aku udah tertampar banget. Iya bener banget ya. Ya Allah. Nah ini kadang mungkin aku sendiri dan mungkin beberapa orang kadang lupa ya. Maksudnya kayak seperti itu, kayak kita punya Allah yang kadang Allah itu nggak sakit hati loh, meskipun kita lupakan ataupun intinya kita ya intinya lupa gitu ya. Kadang kita ya berharapnya ke orang lain, ke manusia lagi yang tentunya ya namanya manusia kan ya apa sih yang bisa kita harapkan. Kadang ya manusia mungkin ada ya mengecewakan juga gitu ya, intinya kan. Ujung-ujungnya capek teh. Iya bener. Ujung-ujungnya capek teh. Iya. Aduh Masya Allah. Nah, kalau kita minta pertolongan sama manusia gitu ya.
tolong dong aku kayak gini-gini misalkan gitu. Tapi tetap ikhtiar kita ke manusia, hati dan pikiran kita tetap ke Allah. Jadi ketika kita jatuh, itu nggak jatuh-jatuh banget, nanti Allah yang iniin gitu. Oke, betul. Nah kayaknya ini bakal banyak lagi ngobrol lagi nih ya sahabat saya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, kita keep dulu sambil kita juga bakal tanyain event yang bakal dilaksanain. Karena udah banyak banget insight baru juga awalan ya. Sudah banyak insight kita di hari ini ya, dapetin banget. Pokoknya buat sahabat semuanya yang mau tanya-tanya juga nih ada Kang Roni ya dan juga Kang Ari dari PPA Learning Center, boleh banget mengenai programnya ataupun nanti eventnya bisa tanya-tanya lewat Twitch kita 94,6 FM. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,6 FM. Oke, kembali lagi di 94,6 FM Radio Station for Your Life, sahabat style. Masih bareng Lisni dan juga Kang Roni dan juga Kang Ari. Kita di belakang layar juga banyak ngobrol banget ya. Masya Allah, pada sore hari ini benar-benar Jumat berkah sih kalau menurut Lisni. Amin, mudah-mudahan Allah ridho ya. Iya, karena memang khususnya saya juga ya sebagai anak muda kan di Tasik itu sekarang banyak sih kajian-kajian ya. Cuman kadang ada yang entah mungkin kitanya belum tergerak ya. Astagfirullah, kayak kadang hati kita tuh entah kenapa kayak pengen ikut, kadang juga enggak gitu kan. Makanya kadang emang untuk khususnya aku sendiri nih ya, butuh banget kayak tempat-tempat ataupun aku kan bukan tipikal orang yang suka keramaian ya. Memang butuh tempat-tempat yang agak jangan terlalu banyak orang deh kalau bisa gitu. Kita tuh pengennya kalau bisa kalau konsultasi gitu cuma beberapa orang aja, karena pengen heart to heartnya itu ada gitu lah. Nah pasti kan mungkin di PPA juga menyediakan yang seperti itu ya Kang. Betul, istilahnya Teteh tuh kayaknya dari sini tuh senang me time gitu ya. Nah, Teh, bayangin dong kalau ketika kita dalam tahajud ya, terus kita me time. Ataupun kita dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita me time dengan Allah. Aduh, Masya Allah. Slep banget di situ tuh kan. Iya, benar. Gitu. Benar banget sih. Kebetulan di basecamp kita juga kita tempatnya enak ya, nyaman Kang ya gitu. Karena tidak terlalu, meskipun daerah Unsil tuh kan berseliwerannya rame. Betul. Tapi kan kita masuk lagi ke satu kompleknya itu ya, Maya Sari Tonos. Insya Allah di situ bisa suasananya lebih homey lah, enak lah kayak gitulah, kayak gitu Teh. Boleh lah misalnya kalau galau-galau main aja ke basecamp. Main aja. Boleh lah. Welcome banget lah kita lah gitu. Oke, siap. Tapi emang sekarang juga PPS selain yang mengadakan kelas of program juga sedang mengadakan event ya Kang? Ya, betul. Iya, yang event yang bakal dilaksanain di hari Minggu ya kalau tidak salah. Betul nggak sih? Dari boleh nggak dikasih tahu event yang bakal dilaksanain oleh PPA itu ada apa gitu Kang? Oke, eventnya itu sharing time bersama Ustadz Ustadz Hilman Fauzi ya. Otomatis semua udah pada tahu juga ya. Nah itu tuh sekarang eventnya itu yang terkenalnya itu menata hati Teh. Nah, jadi bagi hati-hatinya yang tidak tertata, yang galau, yang gelisah, yang bingung mau kemana arahnya, yang mau menentukan tujuannya seperti apa, yang stuck tidak mendapatkan solusi seperti apa, insya Allah mudah-mudahan nanti di event ini semua pada hadir ya. Itu Ahad hari Minggu ini nih, tanggal 13 Oktober ada 22 titik. Kalau untuk kabupaten nih kita sediain di Gedung Gebu Singaparna, yang Gedung Bupati. Itu jadwalnya jam setelah asar, jam 3 kurang lebih ya. Standby di situ diusahakan sebelum jam itu 3. Karena nanti bakal penuh banget biasanya. Iya betul. Dan biar langsung sholat juga di sana ya, sholat asar bareng. Betul Teh. Iya betul. Untuk titik kedua untuk daerah Kota Tasikmalaya itu otomatis di Masjid Agung ya, di Masjid Agung Kota Tasikmalaya itu setelah maghrib. Jadi kita start jam 6:30 lah ya Kang ya. Nah itu juga sama, biasanya sebelum jam segitu tuh udah penuh. Jadi karena biasanya beda antara di depan sama di belakang gitu ya. Kayak gitu. Vibes-nya beda pokoknya. Vibes-nya beda, rasanya beda banget kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi waktunya tolong sempetin, karena masalah seperti itu masalah prioritas Teh. Iya betul. Kayak misalkan punten ya, kita mau
kencing nih gitu ya, ke ini. Kalau misalkan kita udah dipaksa, mau nggak mau dalam keadaan meeting, mau keadaan dalam sesibuk apapun, dia pasti izin gitu. Betul. Ya. Karena itu penting bagi dirinya gitu kan gitu. Nah ini pun sama, kalau ini merasa penting, kalau ini merasa memang harus, mendingan waktunya sempetin deh gitu. Iya, betul. Karena momen ini langka banget. Iya benar. Momen ini langka banget gitu. Hilman datang ke sini itu kita persiapannya prepare-nya cuma 4 hari 5 hari ya. Masya Allah. Makanya sayang banget kalau nggak datang gitu. Ya. Iya berarti aku kira udah beberapa bulan ke belakang gitu. Enggak. Cuma baru beberapa hari. Ini yang disebut miracle. Iya benar ya, ini keajaiban yang kita tidak sangka-sangka ya. Dan ya Ustadz Hilman ini siapa sih yang nggak tahu ya, karena aku juga sempat lihat di TikTok gitu ya. Kayak kalau cara ceramahnya itu kan benar-benar masuk banget ya, jelek banget, dan ya untuk kita kayak anak-anak muda itu kan masuk banget gitu. Kayak cara ceramahnya, cara ngasih taunya juga gitu. Makanya pas aku tahu juga ya, selain Bunda yang excited, aku juga ikut excited bakal dateng gitu di Tasik. Tapi kalau boleh tahu mungkin ya, kenapa mungkin tadi dari segi aku ya kayak Ustadz Hilman yang seperti ini, tapi kalau dari Kang Roni ataupun Kang Ari, kenapa nih kayak pengen Ustadz Hilman gitu untuk bisa kita hadirkan gitu ya, dari PPA hadirkan untuk eventnya gitu ya, relate banget gini, ya. Apa namanya, ya itu tadi sebenarnya Ustadz Hilman kan dengan apa namanya tagline-nya kan menata hati gitu. Iya betul. Sebenarnya PPA juga sama gitu. Iya. Nah ini Ustadz Hilman dan PPA itu sebenarnya relate gitu teh. Oke. Nah jadi sebenarnya kan hidup ini semuanya dunia rasa ya. Iya betul. Ketika kita sholat, rasa kita ada nggak sih ke Allah gitu kan? Iya. Benar. Nah ini makanya kenapa kita undang ya salah satunya gitu ya Ustadz Hilman. Karena itu tadi. Jadi emang bahasa-bahasanya dia gitu. Iya. Rasa-rasanya dia, ya menata hatinya dia gitu. Itu ya menurut saya klop banget gitu. Iya, betul sih. Nah, jadi yang saya harapkan pesan-pesan nanti PPA itu bisa sampai melalui Ustadz Hilman itu gitu. Iya. Itu mungkin. Sesuai dengan tajuk temanya untuk yang di Masjid Agung Gebu itu antara aku, dia, dan Allah. Masya Allah. Baru dengar judulnya aja udah ini ya. Terus yang di Masjid Agung Kota apa nih? Apa tuh? Sedihmu. Aduh. Sudahi sedihmu ya. Sudahi sedihmu. Ada Allah, tenang gitu ya. Nah, betul banget. Jadi relate banget sama Ustadz Hilman yang penyampaiannya itu ringan banget tapi mudah dipahami gitu. Seperti itu, sehingga kita berharap sesuai dengan tagline kita, membumikan tauhid sebagai solusi hidup. Nah, yaitu Ustadz Hilman bisa menyampaikan yang tadi gitu, sesuai dengan tema-temanya yang kita berikan tersebut gitu. Gitu. Aku dan dia dan Allah. Gitu. Luar biasa. Jadi ini ya, aduh benar-benar ini banget sih ini Maya, kayak wajib banget nih kalian warga Kota Tasik ataupun Singaparna ya. Iya. Wajib banget datang ke sana, apalagi untuk anak muda zaman sekarang yang lagi sedih-sedih. Sudahi sedihmu, lebih baik ayo ikut kajian di Masjid Agung. Iya kan? Bareng Ustadz Hilman, kapan lagi kan ada di Tasik, hari Minggu juga. Gak akan lama juga ya, pasti juga acaranya ini mah mau lama juga kayaknya, aku mah nggak apa-apa deh ya, karena setidaknya kita bisa, kalau aku ya dengerin ceramah atau apapun itu recharge energi sih bisa dibilangnya. Betul. Kayak lagi mode capek, mode apapun itu, dengerin ceramah dari ustadz siapapun itu ya, itu rasanya itu recharge energi aja, kayak langsung energi tuh naik lagi, kayak rasa beribadah kita tuh semakin tinggi lagi kalau bagi aku. Makanya aduh ini mah wajib banget hadir ya. Apalagi setelah maghrib kayak lagi adem-ademnya ya kalau abis maghrib itu di Masjid Agung ya. Dan jadi buat warga Tasikmalaya, kalian bisa datangnya sebelum sebelum maghrib biar bisa sholat berjamaah bareng juga di Masjid Agung, sholat isya berjamaah juga ya kan, baru nanti dengerin ceramahnya. Teh satu lagi nih, boleh. Jangan cuma yang sedih aja teh. Oke. Bahkan yang lagi bahagianya
itu wajib hadir juga. Iya, kenapa? benar. Sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah. Yes, ya. betul. Yang tadi ketika kita tidak bersyukur, Allah akan mengurangi nanti kebahagiaan kita. Iya, ya, benar. Gitu. Jadi mau Benar, yang benar. sedih, mau yang bahagia, wajib hadir. Di sana kita bahagia bersama, kita tenangkan bersama, kita happy bersama lah intinya itu. Oke. Iya benar, pokoknya mau keadaan, mood kalian, perasaan kalian mau happy, mau sedih, mau apapun itu ya datang aja, karena kita tidak tahu miracle apa yang bakal datang ya ke dalam diri itu, kita. betul. Aduh kan kata aku juga tiba-tiba udah bisa ini nih. Karena bener sih, maksudnya kayak ya kita nggak tahu kan, kayak kalau lagi sedih tiba-tiba datang kebahagiaan ataupun datang rejeki kan, datang kepada kita, meskipun kita lagi bahagia juga ya siapa tahu lebih bahagia lagi kan, hal-hal lain datang dalam diri kita. Pokoknya buat kalian warga Tasik harus wajib banget datang ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu ini berbayar gak? Kan biasanya orang-orang kayak kajian mah berbayar atau apa itu, boleh gak? Ini berbayar atau enggak nih Kang? Ini gratis teh. Gratis? Gratis. Aduh. Kalau di eventnya Menata Hati, Iya. itu biasanya berbayar karena oke. ada fasilitas tempat hotel. Oke. Kalau ini di masjid kita gratiskan, hanya siapkan infak terbaik sebesar rasa syukurmu. Nah, itu ya sok aja. Pokoknya gratis, udah teh gratis, tinggal kalian datang aja bawa infaknya aja itu Maya semaunya kalian ya, warga Tasik mau berapapun itu seikhlasnya. Iya. Pokoknya betul. itu aja, dan mungkin kayak bisa kalian sambil bawa air minum juga ya, oke, kayak Iya, jangan lupa bawa cemilan-cemilan. cemilan juga nggak apa-apa. Boleh. Aduh, gratis Gitu. lagi ini mah. Gratis ini. Kapan lagi gitu ya kita bisa bisa dengerin kayak ceramahnya atau kajiannya dari Ustadz Hilman. Ini luar biasa banget nih, dari PPA bisa menghadirkan Ustadz Hilman Fauji ya di hari Minggu nanti ya. di Iya, Masjid hari Agung. Minggu ini ya. Hari Minggu ini ya, minggu Sekarang ini. Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti tinggal 2 hari lagi ya? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Oke. Besok Sabtu. Oke. Nah, kalau boleh tahu mungkin kalau rundown acaranya nanti gimana aja nih, Kang? Ya mungkin kayak nanti di sana tuh ya selain kita dengerin ada apa aja mungkin nanti di sana. Sesi-sesinya mungkin. Sesi-sesinya. Sesinya ya. Mm-mm. Sebenarnya sih yang utamanya itu kan kajian Ustadz Hilmannya ya. Iya. Jadi Mungkin di sana juga kita akan hadir, ada stand gitu ya. Oke. Kita PPA buka stand. Jadi nanti yang penasaran sama PPA itu apa gitu ya, mau tanya-tanya atau apa segala macam, nanti bisa di sana bisa diarahkan sama kita gitu. Oh, Maksudnya oke. bisa tanya-tanya di sana gitu. Nah, untuk rangkaian acaranya sendiri di dalam kajiannya itu biasanya Ahilman itu yang pertama biasanya cleansing teh. Jadi Oke. kita cleansing maksudnya membersihkan hati untuk mengosongkan segala hati-hati yang buruk untuk bisa menerima ilmu yang berkah. Oke. Gitu. Sehingga nanti apa yang disampaikan itu bisa masuk dalam hati dan pikiran kita. Itu yang pertama. Terus yang keduanya biasanya materi ceramahnya, materi-materi dari Ahilmannya. Nah, yang ketiga ini biasanya yang spesial, itu ada Apa sesi itu? tanya jawab. Ini yang Gitu. ditunggu-tunggu ya. Jadi siapin pertanyaan-pertanyaan yang selama Dari rumah. ini masih belum puas untuk diterima gitu. Nah, mudah-mudahan nanti besok hari Minggu Iya. teman-teman semua bisa terjawab di situlah ya. Oke. Nah, tuh sahabat saya, mungkin buat kalian yang mungkin kayak aduh capek curhat sama orang, pengen nyoba gitu ya curhat ke Ustadz Hilman gitu ya, Langsung boleh ya, banget langsung langsung gitu. gitu. Apalagi mungkin buat yang kita kan kadang kayak butuh yang seperti itu ya, kayak solusi-solusinya juga seperti apa. Nah, pokoknya langsung aja nanti datang ke Masjid Agung, acaranya setelah maghrib ya? Setelah Isya. Oh, setelah Isya, Ya, mohon maaf, setelah Masjid Agung Isya. Setelah Isya. Sampai jam berapa perkiraannya nih, Kang? Kalau Masjid Agung kita sampai dengan selesai. Oh, sampai dengan selesai. Karena waktunya tidak istilahnya Fleksibel bisa. tapi kalau oke. di Masjid Gebu Singaparna karena ada jadwal lagi di Masjid Agung Kota, berarti Oke. kita batasin gitu. Oke. Ya sebenarnya kalau secara jam sih kalau di Gebu Bada Asar itu 3:30 sampai sekitar jam 5 ya. Oke. Ya. Ya. Nah terus kalau misalnya di Masjid Agung sekitar jam 7:30 sampai 8:30. Oke. Itu di jamnya ya, di acaranya. Tapi kan kita nggak tahu nih nanti antusiasme jamaahnya seperti apa gitu ya. Itu mau dari pertanyaan atau misalnya apa, nanti mungkin bisa lebih. Tapi ya gambarannya seperti itulah kurang lebih.
jam-jamnya ya. Iya, pokoknya mah yang terpenting mah mungkin ya harapannya sih mungkin kalau orang-orangnya kalau dengerin ceramah-ceramah yang mengademkan ya pengennya lama gitu ya. Nah itu ya. Ya kan, pengennya lama gitu. Tapi setidaknya kita mungkin tambah lama tambah asik. Gitu. Iya tambah betul. Buka, gitu, Iya apalagi mungkin pastinya dari PPA juga mencoba untuk memfasilitasi kita sih ya. Asik ya, tapi kan ustaznya mungkin capek. Kan? Benar sih. Jadi setidaknya mungkin ini juga apa ya namanya selain ya mungkin buat warga Kota Tasik gitu kan selain nanti tanya-tanya ke Ustadz Hilmannya kalian juga setidaknya di Tasik juga ada gitu tempat yang mungkin bisa kalian untuk curhat gitu kan, benar gak sih kan? Ya ini aku langsung ini lagi. Itu kita sediain ruang gitu. Sharing bersama PPA. Curhat gitu. bersama PPA. Oh ada juga nanti di sana. Ada. Oh ada juga. Kita sediain nanti ruangannya supaya ya itu visi kita itu menyediakan tempat yang baik, terus mengasih solusi yang terbaik juga untuk mendapatkan keputusan yang tepat ketika teman-teman lagi diambang kegalauan, gitu. Seperti itu. Insya Allah ya ini mah. Ya, jadi sebenarnya gini sih. Jadi ketika kita tahu ilmunya, apapun masalah atau apapun kegalauan gitu ya. Iya. Nah itu nanti kita udah tahu tuh, udah langsung ingat tuh, oh iya ya, ilmunya kan harus gini gitu. Nah itulah. Jadi PPA itu hadir emang untuk bisa menjawab semua itu gitu teh. Nah seperti itu kurang lebihnya gitulah. Luar biasa ini Maya, benar-benar banyak banget insight yang bakal didapatkan ya. Selain aku dari sekarang juga udah dapat insightnya. Nanti juga ya siapa tahu mungkin ketika datang ke kajiannya kita bisa dapat insight dari Ustadz Hilmannya, dan tentunya dari PPA juga memfasilitasi untuk sharing ya. Jadi buat kalian mungkin dari Kota Tasik yang pengen coba sharing-sharing atau tanya-tanya perihal PPA, boleh banget nanti. Dari PPA-nya juga menyediakan stand-nya ya di sana. Boleh banget. Iya. Itu pokoknya ini mah kalian udah tinggal datang aja nggak sih, bawa diri, bawa niat. Bawa niat. Iya. Ya Allah. Ya bawa infaknya juga. Bawa infaknya juga gitu. Infak buat apa? Itu untuk di jalan kebaikan. Tetap kembali kepada diri kita sendiri. Karena nanti akan kita alokasikan ke 30 rumah tahfidz. Kita ada 30 rumah tahfidz. Terus ada pembangunan pesantren juga. Nah, itu dari segi sosialnya. Kalau PPA itu kan dari segi spiritualnya ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah kita amanah dalam membangun ini karena untuk apa? Untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi. Iya, Masya Allah. Gitu. Pokoknya kita dimulai dari hal yang kecil aja lah. Kita aja diri sendiri gitu ya. Betul sih, maksudnya kayak tidak ada salahnya kita untuk berinfak. Dan aku juga kalau tidak salah ketika kita berinfak pun sambil kita berdoa, benar gak sih kan? Oh iya. Iya kan? Maksudnya kayak meskipun kita contoh berinfak 2.000 aja, mau doa kita banyak pun ya itu udah menjadi sebuah apa ya namanya? Kalau dulu ya aku dengarnya berapapun infak kalian, tapi jangan lupa sambil berdoa juga, karena mungkin itu jalan jalan kita untuk terkabulnya doa kita. Betul. Bener. Karena Allah itu dalam berinfak sedekah itu bukan melihat nominalnya. Pertama niatnya, yang kedua persentasenya. Contoh persentase kayak gini. Saya punya 10.000 nih teh. Ya, teteh punya 1 juta. Oke ya. Nah, teteh infak 100.000, saya infak 2.000. Ya kan? Berarti secara saya infaknya misalkan 5.000 nih. Nah, berarti secara persentase itu saya 50%-nya karena saya cuma punya 10.000. Tapi teteh dari tadi berapa? 1 juta. 1 juta. Itu infak 100.000 berarti cuma 10%. Berarti dinilai Allah yang mana? Yang lebih besar persentasenya meskipun nilai nominal saya kecil. Kadang-kadang ada yang kayak gini, aduh ya Allah saya cuma punya segini nih, cuma punya 5.000. Tahu kan sejarahnya Raffi Ahmad itu tuh, dia dulu pernah sempat ketika punya uang hanya segitu-segitunya dan dia infakkan, sodakokan ke waktu itu pengemis kalau nggak salah, dan itu mendapatkan beribu-ribu keajaiban yang dia sampai sekarang alhamdulillah wa syukurillah gitu ya. Nah wasilahnya kan dari situ gitu. Karena dia totalitas 100% yang dia keluarkan gitu meskipun hanya punya 10.000 itu gitu. Nah insya Allah infak sedekah itu akan kembali lagi kepada diri kita, asalkan tahu caranya. Caranya apa? Intinya niat. Niatkan dengan ikhlas, niatkan karena Allah, ya Allah mudah-mudahan wasilah saya infak ini
ilmunya sampai dan saya diberikan hidayah dan saya diberikan ketenangan, saya diberikan solusi. Allah itu nggak mahal teh. Ya, Allah itu nggak mahal. Betul, yang mahal itu kadang-kadang ego kitanya ngeluarin. Ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, pasti yang paling kecil gitu. Jadi sebenarnya kita tuh masih hitung-hitungan gitu sama Allah gitu ya. Nah, itu. Jadi kadang kalau misalnya di dompet aja ada 100.000, 50.000, 5.000, 2.000, yang dikeluarin 2.000 gitu. Tapi Allah cuma sekedar senyum. Oh ya Allah, maka hambaku seperti ini ya, nggak apa-apa. Aku kasih tetap makan kok kamu. Gitu. Tertampar lagi. Jadi sebenarnya ya malu aja, sadar diri aja gitu loh sama betul. Allah gitu. Betul. aja gitu, seperti itu gitu. Kayak gitu. Aduh, tuh kan kalian tertampar kan teman-teman semuanya. Makanya biar lebih ini lagi nanti pokoknya kalian harus datang di kajian. Tapi mungkin ini kita masuk ke segmen terakhir aja ya Kang. Karena sudah pukul 5 juga. Nah, tadi juga aku udah dapat banyak insight-nya dan mungkin boleh enggak sih Kang kayak dikasih tahu mau tantangannya juga atau harapannya juga untuk kegiatan event ini ataupun untuk PPA-nya sendiri seperti apa? Kegiatannya? Iya, boleh untuk kegiatannya nanti harapannya ataupun mungkin untuk PPA-nya sendiri boleh dua-duanya gitu ya harapan untuk kegiatannya. Harapannya pertama untuk adanya PPA di Tasikmalaya ini kita menjadikan sebagai wadah komunitas solusi untuk permasalahan Gen Z ya, atau bukan hanya Gen Z tapi semualah kita, tapi terutama Gen Z yang bisa menyelesaikan masalah melibatkan Allah. Okay. Karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah. Iya betul. Gitu. Terus harapan dari acara ini adalah bisa mengkomunikasikan harapan visi misi kita ke teman-teman semua melalui Ahilman ini. Gitu. Jadi Ahilman ini relate banget dengan visi misi kita ya Kang Arya. Nah gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah ridho terhadap perjalanan kita, visi misi kita sebagai jalan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan apapun itu. Kadang-kadang ya itu tadi kembali lagi masalah kita itu kadang terasa berat karena kita sendiri menyelesaikannya. Betul. Tapi kalau kita bertemu dengan yang lebih berat, ternyata jadi kalau kata guru kita jangan ngerasa sok berat hidup deh, ada yang lebih banyak lebih berat hidupnya gitu kan kayak gitu. Nah, gitu. Jangan kepedean masalah lu aja yang paling berat gitu kayaknya. Gitu kan? Janganlah. Nah gitu. Tapi coba deh kita kumpul dengan orang-orang yang bermasalah. Tapi di situ ada solusi yang buat yang insya Allah kita berikan solusi terbaiknya gitu, yaitu tadi dengan pola pertolongan Allah. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ini Mah ya benar-benar banyak banget. Ini harus ada talk show lanjutan ya. Iya, karena pokoknya nggak bakal cukup. Bener. Pokoknya nanti stay tune aja, stay radio ya. Kita akan bekerja sama ya Kang. Bareng PPA kita bakal ngadain ya. Siapa tahu kita bakal on air ya. Kita bakal bahas-bahas bareng, kajian bareng ya di sini. Jadi buat sahabatnya semuanya bisa dengerin juga gitu. Karena untuk yang seperti ini tuh butuh waktu yang lama sih kalau menurut aku ya. Kan kalau belajar itu kan kita harus ya gak boleh kenal waktu lah ya. Betul. Harusnya. Tapi ya kita kan memang ini sudah ada batasannya ya. Kalau untuk di sini, nah kita nanti siapa tahu ada event lagi kita bareng-bareng ya Kang, ataupun nanti bisa on air lagi ke sini ngobrol lagi perihal ya penataan hati kita juga gitu kan. Nah pokoknya menyempurnakan puzzle kehidupan kita. Nah betul. Nah boleh bagian terakhir kayak promosiin lagi kayak eventnya dan juga boleh promosiin juga PPA-nya gitu. Boleh dari Kang Roni ataupun dari Kang Hari sendiri. Oke. Pokoknya jangan lupa hari Minggu ini tanggal 13 Oktober Ahad ya. Di 2 titik. Satu di Masjid Gebu Singaparna setelah asar ya biar gampang jam kurang lebih 3:30. Itu dengan tema antara aku, dia dan Allah bersama Ahilman. Yang kedua, untuk di Kota Tasikmalaya wajib hadir momen langka di Masjid Agung sharing time bersama Ahilman, sudahi sedihmu. Oke, itu. Untuk PPA silakan Kang Ari. Harapannya
boleh harapan ataupun promosiin juga PPA-nya. Ikuti kelas. Oh iya. Ya saran saya ya mungkin itu Ahilman datang ke sini untuk memberikan sharingnya gitu ya. Iya. Nah itu kan hanya sekilas saja gitu ya. Betul. Nah harapan kami, jadi sebenarnya banyak gitu ilmu-ilmu yang lain yang kalian bisa wajib tahu dan bisa lanjutin nanti di kelas PPA-nya gitu. Betul. Nah jadi jangan ragu untuk nanti tanya-tanya tanya jadwal atau apa segala macam. Nanti kita di sana akan hadir PPA. Nah nanti di situ kalian bolehlah mau curhat apa segala macam. Tapi kan mungkin waktunya nggak cukup ya, gitu. Nah cuman sekedar kita memfasilitasi. Nah mudah-mudahan ini jadi wasilah gitu ya hadirnya PPA ini khususnya di Kota Tasikmalaya untuk sebanyak-banyaknya ngajak orang kembali ke Allah gitu. Itu aja sih harapan saya dan mudah-mudahan Kota Tasik ini ya selalu dilindungi gitu ya sama Allah dan Allah ridho dan mudah-mudahan semua balik ke Allah. Itu aja sih harapan kami. Tambahan sedikit teh. Boleh. Ayo bareng-bareng jadi keluarga besar alumni PPA. Insya Allah kita temani bareng-bareng untuk menemani perjalanan cintanya bersama Allah. Oke? Nah, ya. Supaya hidup kita lebih tenang, lebih indah dan mendapatkan miracle-miracle keajaiban yang kita harapkan. Ya. Gabung bersama PPA. Oke, nah itu sahabat saya semuanya. Pokoknya buat kalian jangan lupa hari Minggu datang ke Masjid Agung Singaparna, Masjid Agung Kota Tasikmalaya dan juga di Gebu Singaparna. Kita datang, kita belajar bareng, nyari ilmu bareng, kita tata hati kita gitu ya. Kita coba untuk intinya mencari ilmu bareng-bareng bareng AA Hilman gitu. Kapan lagi datang ke Tasik dan gratis juga. Kalian tinggal siapin diri aja, niat dan juga infaknya aja. Kalian bisa langsung dengerin ataupun bisa langsung kayak curhat-curhat bareng Ahilman ya di sana. Dan jangan lupa juga gitu ya kalau kalian lagi ngerasa butuh konseling gitu ya perihal urusan hati ataupun urusan bersama Sang Pencipta gitu ya. Selain kita bercerita dengan Sang Penciptanya, kita juga bisa bercerita bersama kayak makhluknya nah lewat PPA ini gitu kan. Bisa banget di sana. Pokoknya buat kalian boleh tanya-tanya kalau pengen tanya-tanya tentang PPA itu lewat apa tuh Kang? Kita ada IG-nya itu PPALC Tasikmalaya. PPALC Tasikmalaya. Follow dan nanti bisa DM, nanti ada pihak admin lah yang merespon ya. Nah, kalaupun emang mau datang langsung ke lokasi, itu kita lokasinya depan Unsil di Mayasari Townhouse ya. Di situ boleh nanti janjian dulu aja ya ke admin. Mau ke PPA gitu. Ya itu aja. Siap. Nah jadi buat kalian warga Kota Tasikmalaya yang pengen nih tanya-tanya tentang PPA atau pengen coba gabung tapi agak kayak ragu dulu ya, pengen tanya-tanya dulu, boleh lewat IG-nya ada di PPA LC Tasikmalaya gitu. Atau mau langsung datang juga ada di Mayasari Townhouse ya. Bener kan? Iya. Oke, pokoknya itu ya sahabat semuanya dan terima kasih banyak. Oh iya, sebentar ada yang lupa. Ini kita juga ada kajian rutin setiap hari Sabtu. Namanya Majelis Tauhid. Ya, jadi setiap hari Sabtu jam 9 pagi di Masjid Grand Mayasari Estate. Ya, itu rutin setiap Sabtu. Di situ juga kajian-kajiannya itu mengenai tauhid. Seperti itu ya, mengenai ya hubungan kita ke Allah lah, mengenai ya tauhid lah gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang pengen rutin ikutan, kita tiap minggu adain kajian tiap Sabtu. Masya Allah. Seperti itu. Atau satu lagi nih, tadi kan IG-nya nih, siapa tuh ada yang butuh yang WA-nya itu. Boleh. Catat ya, 0822 2655 4446. Diulang ya. Boleh. 082 226 554 446. Nah, teman-teman bisa WA untuk tanya-tanya tentang PPALC ini, tentang program-programnya. Pokoknya hal semua yang mau kalian tanyain
mau curhat langsung juga boleh lah. Boleh lah, bebas ya. Tapi kalau low respon adminnya berarti lagi penuh itu. Oke sih, ya pokoknya jangan lupa ya sahabat saya semuanya, kalian coba lihat-lihat aja dulu di Instagramnya di PPALC Tasikmalaya. Untuk lebih lanjutnya ya tahu dulu atau enggak bisa ke nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Roni. Betul. Oke, terima kasih banyak Kang Roni dan juga Kang Ari Sama-sama. sudah hadir di sini. Ya, benar-benar banyak banget insight yang aku dapetin ya di hari ini, karena kebetulan memang pagi hari tadi moodnya sedang kurang baik gitu ya. Tapi sekarang sudah langsung ya, terdapatkan ini. Ya. Bener, langsung tenang banget, Masya Allah. Bener ya, keajaiban itu nggak datang apa ya? Maksudnya nggak kita sangka-sangka gitu ya, mau di waktu yang kitanya lagi apapun ya datang aja gitu kan. Ini juga menurut aku sebuah ketenangan, ada sebuah keajaiban juga gitu. Kalau kata guru kita, kalau kita lagi tenang itu Allah lagi meluk kita. Masya Allah. Aduh, bener-bener ini banget. Oke, terima kasih banyak ya. Pokoknya jangan kapok juga untuk selalu bersilaturahmi bersama kita ya. Siapa tahu kita bisa nanti berkolaborasi bareng ya, Style Radio bareng PPALC Tasikmalaya gitu ya. Siapa tahu kita bisa bikin kajian juga gitu ya, nanti kajian besar lagi. Boleh. Kajian rutinan. Nanti next time kita juga ada event-event untuk skala Ustadz nasional juga ya. Wow, mantap nih. Makanya gabung terus di Style Radio dan PPA LC Tasikmalaya. Iya. Oke, itu sahabat semuanya obrolan kita pada sore hari ini bareng Kang Ari dan juga Kang Roni, yang pastinya buat kalian yang mendengarkan banyak banget insight-nya, kan itu ngobrol dan juga kalau menurut aku kayak sekalian ini juga ya, kita sharing ilmu gitu ya. Pada sore hari ini alhamdulillah sih, maksudnya kayak banyak banget yang didapatkan di sore hari ini. Dan tentunya buat Kang Roni dan juga Kang Ari, semoga eventnya juga lancar di hari nanti. Banyak yang hadirnya juga gitu ya. Dan tentunya untuk PPA-nya juga semakin berkembang lagi, semakin maju lagi, dan banyak juga yang iya, betul. Dan itu mungkin sahabat semuanya perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih banyak dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus karena KM 144 akan hadir sampai jam 6 sore nanti.